Masjid tidak hanya sekedar menjadi tempat ibadah, lebih dari itu. Masjid apabila dikelola dengan baik dapat menjadi sebuah institusi yang dapat banyak manfaat bagi manusia dan masyarakat. Lantas, bagaimana cara memakmurkan rumah Allah ini? Nah, ada baiknya kita simak ulasannya berikut ini. Dalil tentang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid memang diperintahkan oleh agama. Hal itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 8. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini, memakmurkan masjid ada dua bentuk. Yang pertama itu memakmurkan bangunannya dengan membangun dan menjaga kebersihannya. Yang kedua, memakmurkan dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, serta melakukan ibadah lainnya di dalamnya. Memakmurkan masjid, sebagaimana disebutkan di atas, memakmurkan masjid Allah ini adalah hal yang penting bagi umat muslim dimanapun mereka berada. Akan tetapi, sebagian orang masih menganggap jika memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan cara membangun atau merenovasi bangunannya saja. Akan tetapi, hal lain akan lebih penting dan utama. Melibatkan semua unsur masyarakat. Agar masjid dapat makmur, kunci utamanya adalah dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada. Pelibatan unsur masyarakat ini tidak hanya sebatas di kalangan orang tua saja, melainkan juga pelibatan para pemuda. Mengapa demikian? Ini karena pemuda adalah generasi penerus yang nantinya mereka inilah yang dapat memakmurkan masjid di kemudian hari. Dengan cara ini juga menjadi sebagai salah satu alternatif membentengi pemuda dari hal-hal yang bernilai negatif. Manajemen masjid yang tepat sasaran. Dalam sebuah organisasi apapun, manajemen memegang peranan penting untuk kesuksesan dalam mencapai tujuan. Begitu pula dengan cara memakmurkan masjid. Disinilah diperlukan manajemen masjid yang mumpuni. Oleh karena itu, penting untuk diadakan pelatihan manajemen masjid dalam waktu tertentu. Terutama manajemen yang berkaitan dengan bidang pembendaharaan dan arus kas keuangan masjid. Perlu diingat, manajemen yang berhubungan dengan keuangan masjid diantaranya adalah manajemen dari wakaf, dana sumbangan dari donatur atau jemaah, dan sebagainya. Membuat kajian keagamaan menarik. Hal selanjutnya yang harus dilakukan sebagai cara memakmurkan masjid setelah manajemen dapat terbentuk dan berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan kegiatan tertentu. Beberapa contoh di sini adalah dengan membentuk majelis taklim setidaknya dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu. Selain majelis taklim, pihak manajemen masjid juga dapat melakukan kegiatan sosial selain kegiatan keagamaan. Misalnya saja dengan memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu, memanfaatkan media sosial. Menyambung dari poin sebelumnya, cara memakmurkan masjid dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Hidup di zaman dengan teknologi canggih seperti sekarang, ada baiknya dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid itu sendiri.
Dengan begitu, masyarakat tidak terpapar oleh hal-hal negatif di media sosial. Manajemen masjid dapat menggunakan media sosial dengan kajian-kajian keagamaan. Dapat pula mengajak sholat berjamaah dan menginformasikan kegiatan yang ada di masjid, seperti penggalangan dana dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendanaan dan pembendaharaan. Tidak dapat dipungkiri lagi jika memakmurkan masjid tidak hanya sekadar kegiatan keagamaan saja, melainkan juga dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan fasilitas yang ada. Tujuannya tidak lain untuk membuat para jamaah menjadi nyaman saat beribadah. Misalnya dengan membangun tempat wudhu atau fasilitas ibadah yang nyaman dan dapat diakses oleh semua orang termasuk saudara kita yang penyandang disabilitas. Begitu juga dengan menjaga kebersihan masjid sebagai salah satu keutamaan dan menjaga kesucian. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa cara memakmurkan masjid tidak hanya sekadar merenovasi bangunannya saja, melainkan ada hal yang lebih penting, yaitu dengan memakmurkan di ranah ibadah. Selanjutnya, Kiai Haji Muhammad Soleh Qosim menyatakan terdapat 7 program-program memakmurkan masjid. Yang pertama itu hal nyata yang bisa kita lakukan adalah sholat berjamaah dan mendata jamaah, mempersatukan mereka, mengadakan pelatihan imam dan khotib, pengajian Al-Quran, sertifikat masjid, database masjid, dan sebagainya. Jelas Kiai Haji Soleh Qosim. Sedangkan aksi yang kedua adalah wa'afiatan fil jasadi atau sebagai tempat gerakan pelayanan kesehatan umat. Aksi nyata yang bisa dilakukan antara lain kerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas, mendirikan rumah sehat dan menyelenggarakan gerakan kebersihan masjid dan lingkungan di sekitar. Urainya. Yang ketiga adalah waziyadatan fil ilmi atau masjid sebagai tempat gerakan peningkatan sumber daya manusia, jemaah masjid di bidang keilmuan dan keterampilan. Artinya yang bisa takmir lakukan antara lain adalah pelatihan kaderisasi dan kepemimpinan remas atau remaja masjid, menyelenggarakan bimbingan belajar putra-putri jamaah masjid untuk keterampilan belajar. Terang Katib PCNU Sidoarjo tersebut. Hal keempat adalah wabarakatan fil rizki, yaitu sebagai pusat gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Dan hal tersebut dapat dilakukan membuat lembaga atau wadah seperti Lazisnu, Ubzis, JPZIS, Gismas, dan juga membangun kewirausahaan masjid. Yang kelima adalah wataubatan qoblal maut, atau sebagai pusat gerakan dakwah, mengajak dan menyadarkan orang Islam yang belum menjalankan syariat dan dakwah sebagai tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik keenam adalah sesuai dengan lafaz warahmatan 'indal maut, yang artinya masjid sebagai pusat gerakan kepedulian sosial. Contohnya yaitu dengan menjenguk dan mengantarkan jemaah yang sakit, menyediakan kain kafan, membimbing orang yang sakaratul maut, menolong orang yang terkena bencana, dan sejenisnya. Sedangkan yang terakhir adalah wa maghfiratan ba'dal maut, yang artinya masjid sebagai tempat berdoa dan mendoakan orang yang telah wafat. Aksi nyata antara lain berupa talqin mayit, tahlil dan yasinan, ratiban diban, istighatsah, dan lailatul ijtima'.